Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya eh, dalam pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yaitu eh, pokok bahasan elastisitas. Dan kali ini kita akan membahas tentang sub pokok bahasan hukum Hooke dan energi potensial gas. Ini kurang ya, Bapak. Nah, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep nanti ke dalam perhitungan atau pemecahan masalah supaya kalian benar-benar mengerti dan paham. Oke, hukum Hooke ya. Nah, pada percobaan awal ya sebelum Hooke itu ada Young ya. Dia melakukan percobaan untuk menentukan jenis logam berdasarkan keelastisitasannya. Ya. Nah, sekarang setelah ada percobaan hukum percobaan yang Hooke melakukan percobaan yang dikenal dengan hukum Hooke ya. Oke. Nah, alatnya yang pertama nih pegas ya, statif, kemudian meteran ya, kemudian beban yang bertumpuk, maksudnya beban yang yang jenisnya lain-lain gitu ya. Nah, contoh seperti ini ya. Mula-mula adalah panjangnya x0, kemudian gambar lagi ini pegas ini gantungi beban sebesar m ya, sehingga nanti beratnya adalah mg gitu ya. Oke. Kemudian setelah dikasih beban, itu pegas akan bertambah panjang karena meregang kan. Nah, misalkan regangannya setelah diberi gaya F sama dengan mg, itu regangannya taruh saja kita sebut X. Meregang atau bertambah panjang menjadi X ya. Oke. Percobaan ini berulang ya, terutama M-nya. Nanti M tambah, kemudian X-nya juga akan bertambah panjang. Seperti itu ya. Nah, nah, nanti ini grafiknya yang diperoleh seperti ini ya. F fungsi dari X ya. Oke. Itu salah satu langkah untuk melakukan percobaan. Jadi siapkan statif, pegas, beban, ya. Bebannya variasi ya. Ini bebannya boleh diikat dulu kalau misalkan kita menggunakan kerikil-kerikil kecilnya. Oke. Nah, bagaimana cara percobaannya? Perhatikan berikutnya. Ya. Nah, sekarang dari hasil grafik percobaan hukum Hooke, kita jalankan percobaannya. Nih. Nah, MN maksudnya itu massa yang digantung kesekian. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan massa yang digantung mula-mula M1. Nah, misalkan ini M1 ya, disisipkan massanya M1. Nah, ternyata beratnya menjadi M1G. Nah, kemudian regangannya atau pegas bertambah panjang menjadi X1 ya. Nah, kemudian beban tambah lagi. Misalkan seperti ini, tambah yang ketiga kali. Nah, berarti M3 itu mengandung M1 dan M2 ya. Nanti ya, berarti kita sudah menambah 3 kali dengan M3 ya. Sehingga nanti beratnya adalah M3G. Nah, pegas akan bertambah panjang seperti ini. Ya, X yang ketiga. Nah, sekarang bagaimana bebannya kalau misalkan percobaan yang kesekian? Nah, sehingga nanti begini, M ke N. Nah, M ke N itu bisa M ke 10, bisa M ke 8, bisa M ke 12. Ya. Yang penting kita udah menambahkan beberapa kali. Nah, di M ke N itu berarti ada M1, ada M2, ada M3, ada M4, sampai M ke berapa. Ya, gitu ya. Kalau percobaannya kita 12 kali berarti ada M1, 2, 3 sampai M ke 11 tambah dengan M yang ke 12 gitu ya. Nah, regangannya kita sebut X yang ke N ya, sehingga kita dapat menarik garis dari awal ke akhir seperti ini ya. Nah, ini sebutnya linear ya, linear. Nah, sekarang buat grafik tanpa MN, M3G, M1. Nah, langsung ke sini. Gitu ya. Nah, ini hasil percobaan ya, hasil percobaan. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan konsenta pegas? Karena Hooke itu tujuannya untuk mencari berapa sih konsenta pegas ya. Berapa sih nilai dari konsenta suatu pegas ya, gitu. Nah, oke, kita cari dari F fungsi X. Oke, lanjut ke pembahasan. Ya. Ini gambarnya gambar A, gambar B, gambar C. Lanjut. Nah, sekarang
kita akan mencari berapa konsentrat pegas dan berapa energi potensial pegas. Oke, kita cari yang pertama. Yang pertama kita akan mencari konsentrat pegas. Ya. Konsentrat pegas nomor A ya. Nah, konsentrat pegas K. Nah, berdasarkan hasil percobaan, maka konsentrat pegas dapat dicari dengan menggunakan tan theta. Ya. Mana sih tetanya? Nah, tetanya adalah ini. Nah, berarti konsentrat pegas itu berarti tegak dibagi datar. F per X ya. Nah, ini nanti satuannya adalah Newton per meter. Ya, kalau modulus yang itu Newton per meter kuadrat. Ya. Nah, dari data ini kita peroleh F dengan K kali X. Kalau misalkan di buku-buku lain nulisnya begini, F dengan K delta X. Ya, saya anggap X dengan delta X sama, itu perubahan panjang ya. Ingat, X dan delta X itu perubahan panjang. Nah, sekarang berikutnya cari energi potensial. Jadi energi itu banyak ya, ada energi listrik, ada energi mekanik, ada energi kalor, ada energi potensial ya. Nah, energi sekarang energi potensial pegas ya. Ya. Nah, ini kita tulis EP. Nah, apa itu energi potensial? Berdasarkan grafik itu berarti luas grafik ya. Ya. Nah, kebetulan di sini adalah segitiga, maka energi potensial itu luas segitiga ya. Berarti setengah kali E kalikan F ya. Atau setengah setengah Fx. Nah, di mana F itu kan Kx atau K delta X. Maka energi potensialnya dapat dicari dengan setengah kali Kx kali X ya. Oh, jangan kali ini. Dengan K kali X bukan. K kali Kxx ya. Berarti setengah Kx kuadrat. Ini joule satuannya. Nah, K konstan pegas ya. K konstan pegas, F-nya adalah gaya, F-nya bisa diganti dengan M kali G ya. Nah, kemudian F-nya energi potensial pegas, X-nya adalah regangan pegas. Oke. Itu rumus-rumus yang ada dalam hukum Hooke ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita aplikasikan ke dalam perhitungan. Nah, oke, di sini ada hasil percobaan, yaitu percobaan Hooke ya. Nah, pertanyaannya konsentrat pegas berapa? Gampang nih, gampang sekali. Nah, konsentrat pegas berapa? K sama dengan tinggal eh, tegak dibagi miring. Nah, ya. Bukan itu tegak dibagi datar, sorry, tegak dibagi datar. Tetapi di sini X-nya dalam keadaan 20 cm ya. Berarti buat dulu ke meter, 0,2 meter ya. Oke, nanti K itu sama saja dengan F per X. Nah, F-nya sendiri di situ tulisannya 40. Dibagi dengan 0,2. Jangan 20 ya, sebab meter itu harusnya. Nah, ini berarti 400 dibagi 2. Berapa nilainya? 200 Newton per meter. Itu K-nya. Nah, sekarang energi potensialnya berapa? Nah, berarti energi potensial sama dengan setengah K X kuadrat atau setengah Fx ya. Nah, setengah F-nya berarti 40, kemudian X-nya berarti 0,2 ya. Berarti 40 kali 0,2 8 ya. Berarti 8 bagi 2. Nah, udah tulis aja 0, setengah kali 8 ya. Ini 4 joule ya. 4 joule. Tulisannya ini jelek sekali. Oke, 4 joule itu untuk energi potensialnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua, sebuah pegas panjangnya 25 cm dan tergantung di statif ya. Nah, jadi kalau digambarkan kayak ginilah statif itu, kayak yang tadi percobaan ya. Nah, itu. Nah, ini pegas. Nah, digantung. Nah, ternyata panjangnya ini 25 cm ini sebelum digantungi beban. Nah, ternyata digantungi beban, masanya ini 200 gram. Nah, dia bertambah panjang justru 35 ya. Berarti nanti X0-nya adalah 25 cm, kemudian X-nya itu 35 cm. Nah, dari data ini ada pertambahan panjang sebesar 10 cm ya. 10 cm kan? Nah,
berarti delta X-nya itu boleh ganti dengan meter, 0,1 meter ya. Nah, pertanyaannya berapa konsenta pegas? Nah, gampang nih. K itu berarti F per X ya, atau F per delta X. Nah, F-nya berapa? Nah, di sini kita punya beban bermassa 200 gram, berarti M sama dengan 200 gram. Ini berarti 0,2 kilogram. Nah, berarti gayanya tinggal M kali G ya, per delta X. Nah, M kali G-nya berarti 0,2 kalikan 10. Nah, kemudian delta X-nya di situ 0,1 ya. Bawah kali bawah kali 10, atas kali 10. Nah, berarti ini 20 per 1 ya. 20 Newton per meter. Ya, oke. Seperti itu. Energi potensialnya nggak ditanya ya. Langsung saja, kalau tidak ditanya jangan macam-macam kita nyari sesuatu yang tidak ditanya. Ya. Nanti akan mubazir. Oke. Lanjut. Nah, ini soal nomor 3. Ya. Jika ditarik dengan gaya 100 Newton, pegas bertambah panjang 5 cm. Oke. Nah, ini berarti ketika ditarik dengan gaya 100 Newton, pegas bertambah panjang, ya, itu taruh saja X1, ini 5 cm. Nah, ternyata jika ditarik dengan gaya F2, nggak tahu berapa besarnya, pegas bertambah panjang itu 15 cm. Nah, pertanyaannya F-nya berapa sih? Nah, kita punya rumus F sama dengan Kx. Ya. Maka F hanya bergantung pada X. Nah, berarti bandingkan F1 berbanding F2 sama dengan X1 berbanding X2. Nah, di sini tidak perlu pakai meter ya. Kenapa? Karena mau dibandingkan. 100 berbanding F2 sama dengan 5 berbanding 15 ya. 100 berbanding F2 sama dengan 1 berbanding 3. Nah, oke. Jadi nanti ujung kali ujung, tengah kali tengah. F2 kali 1 berarti F2. Kemudian 3 kali 100 berarti 300. Maka jawabannya adalah 300 Newton. Gampang kan? Jelas gampang. Oke. Itu soal nomor 3, aplikasi dari hukum Hooke. Ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 4. Ya. Soal nomor 4, tentukan besar gaya yang diperlukan agar pegas bertambah panjang 5 cm. Ya. Nah, sekarang di sini. Sebuah pegas panjangnya 20 cm, jika modulus elastisitas 40 Newton per meter kuadrat dan luas ketapel 2 meter persegi, tentukan besar gaya yang diperlukan agar pegas bertambah panjang 5 cm. Perhatikan ya. Oke. Kita punya rumus gini. Y sama dengan F kali L per delta A atau A kali delta L ya. Oke. Nah, di sini modulusnya nggak ada. Ditanyakan F-nya berapa ya. Oke. Nah, sebelum lanjut ke sana kita konversi dulu satuannya. X itu 20 cm, ini berarti 0,2 meter. Kemudian luas penumpangnya itu 2 meter persegi. Nah, terus modulus yangnya di situ berarti Y sama dengan 40 Newton per meter kuadrat ya. Udah, regangannya sekarang menjadi pertama ya. Tentukan besar gaya yang diperlukan agar pegas bertambah panjang 5 cm. Nah, berarti nanti ini X0 ya, ini X0, ini regangan, ini 5 cm. Ingat nih, kita punya rumus Y sama dengan yang tadi F kali L per delta A kali delta L. Nah, nah ditanyakan F-nya berapa? Ya udah tinggal begini, F sama dengan Y kali A ya, Y kali A kali delta L per L ya. Nah, tinggal masukkan 40 ya. 40 kalikan A-nya di situ 2, kalikan delta L-nya. Nah, ingat delta I dalam keadaan senti ya. Delta L berarti delta X sama ya. Nah, itu berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Nah, berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan L-nya adalah 20 cm ya. Berarti 0,2 ya. Oke.
bawah kali 10, atas kali 10. Nah, kalau dikalikan 10 ini 40 kali 2 ya. Ya. 10 dibagi dengan 2 ya. Kalikan 5 kali 10 pangkat minus 2. Oke. Ini coret dengan ini. Ya, coret. Berarti 5 kali 2 kali 4 ya. Ini coretnya. Coretnya lagi. Berarti tinggal 5 kali 4. Berapa? 20 Newton. Itu ya. Oke, itu soal nomor 4 ya. Mudah-mudahan dengan penampilan soal yang keempat kalian lebih paham lagi tentang aplikasi hukum Hooke ya ke dalam perhitungan. Nah, sekarang ini soal nomor 5. Sebuah pegas ketika ditarik dengan gaya F bertambah panjang 6 cm. Tentukan gaya yang diperlukan supaya pegas bertambah panjang 8 cm. Mirip dengan soal yang tadi. Ya. Nah, F1 kita sebut F. Regangannya adalah 6 cm. Kemudian berapa sih F2-nya ketika X-nya menjadi 8 cm. Bandingkan kalau ada soal seperti ini. Berarti F1 berbanding F2. Nah, lihat dulu sini. F sama dengan KX. K-nya tetap. Kenapa? Karena tidak disebutkan pegas lain. Nah, berarti nanti F itu sebanding dengan X. Ya, bandingkan antara F dan X. X1 berbanding X2. Nih, F1-nya berarti F. Kemudian F2-nya ditanya. X1-nya kita sebut 6 cm. Nggak usah pakai meter ya. Ini 8. Berarti F berbanding F2 sama dengan 3 banding 4. Nah, maka 3F2 sama dengan 4F. Oke, maka F2-nya itu 4 per 3 F. Ya, 4 per 3 kali semula ya. Itu ya, soal yang nomor 5. Oke, nanti kita akan memperluas wawasan kalian dengan soal-soal yang akan ditampilkan. Bisa pilihan ganda, bisa esai ya. Bergantung keadaan soal. Yang penting kalian siap dengan rumus-rumus yang sudah hafal. Ingat ya, fisika itu kuncinya hafalkan rumusnya, kerjakan soalnya supaya berlatih. Ya, oke. Nah, tuntas sudah kita membahas hukum Hooke. Next video rangkaian pegas seri paralel dan gabungan. Nah, ini di sini kurang paralelnya, tapi nggak masalah ya. Yang penting nanti kita bahas ya. Oke, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya, terutama untuk elastisitas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.